Kita hari ini mau ngebahas mengenai apa? Saya giniin aja kali ya. Nah, jadi lebih gede kan? Oke, ini sebetulnya adalah ekosistem besarnya yang kemarin minggu lalu udah pernah kita bahas. Studio Live bisa ngapain aja, kurang lebih gambar besarnya seperti ini, baik dia dari sisi studio, live dan segala macam bisa diakomodir. Tapi saya akan mau lebih ke detail barang-barang apa nih yang bisa dipadu-padankan. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan lebih mungkin akrab lah dengan brand-brand yang lain, Presonus untuk seri Studio Live barangnya kok banyak banget ya variannya gitu. Jadinya kayak takutnya bingung nih gitu, wah nentuinnya gimana? Contoh konsol aja kita punya 4 pilihan, mulai dari 32 SC, 32 SX, 32S, sampai yang paling besar adalah 64S. Beda pertama adalah pasti di jumlah feather. 32 SC itu 16, 32 SX itu 24 feather, dan 32S itu 32 feather. 24S juga 32 feather. Tapi perbedaannya adalah secara pengaplikasiannya semuanya bisa 32 channel simultan. Bahkan untuk 64S dia bisa sampai 64 sekali jalan. Kalau 32SC 16 input di surface-nya, 32SX ini saya salah tulis, sorry, harusnya 24. 32 itu 32 input juga, dan 64S juga 32 input di bodinya. Jadi sebetulnya buat teman-teman, buat rekan-rekan sekalian yang lagi mau ada kebutuhan pengadaan mixer atau apa segala macam, di sini enaknya Studio Live Presonus karena kita punya varian yang berbeda-beda, jadi tergantung sama kondisinya gitu. Rak-nya juga ada yang 32 channel, 24 channel, dan 16. Nah, ini juga beda dengan rak-rak yang ada. Kita punya 2 jenis rak, yaitu yang ini 32R, 24R, dan 16R itu bisa difungsikan sebagai rak mixer, bukan hanya sebagai stage box. Gitu. Sedangkan kalau stage box kita punya seri lain, habis ini namanya NSB 16-8, lalu kita ada mixing analog mixer yang kemarin juga kita minggu lalu udah bahas. Nah, ini stage box yang murni, lalu ada in-ear segala ear mix, sorry. Lalu AVB switch, Dante dan segala macamnya lah. Om Maul. Ya. Sorry, motong. Kursornya nggak kelihatan. Oh. Jadi mana yang diomongin tunjukin. Oh iya. Dari tadi nggak pakai kursor emang. Sorry. Nah, oke, kita langsung aja lah, gitu. Daripada bingung-bingung, gitu, karena kita tahu tadi variannya banyak, gitu. Nah, ini sebetulnya yang mau kita sharing ke rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian butuh solusi di sistem mixing konsol, aku nggak mau bahas yang satuan, yang misalnya mixer toknya aja gitu. Aku nggak mau bahas karena ya jelas misalnya 32 SC dia bisa 32 channel tapi 16 input. Itu saya rasa teman-teman udah paham lah pastinya. Nah, di sini aku mau jelasin misalnya kita butuh 32 channel tapi biar ekonomis satu atau tempatnya memang nggak terlalu besar, teman-teman bisa gunakan Studio Live Series 32 SC, ini 16 fader, 17 plus master, tapi tetap masih bisa dapat 32 input dari luar. Jadi misalnya ini
taruh di panggung, di kiri dan di kanan panggung misalnya, lalu tarik satu kabelan ke Studio Live 32 SC, maka secara sistem dia akan berjalan 32 channel input simultan. Oke. Lalu ini bedanya cuman kalau tadi pakai yang kecil 16 fader, ini kita pakai 24 fader dengan master 1 J25. Ini sama, total bisa mengakomodir sampai 32 channel, tapi dengan 24 fader. Lalu ini kita ganti dengan 32S, artinya adalah 32 channel fader yang bisa kita operasikan secara langsung dengan input dari stage box juga 32 gitu. Ini biasanya adalah varian yang paling umum lah. Mixernya 32, stage box-nya juga 32. Umumnya seperti ini gitu. Tapi Presonus punya 3 pilihan lain, yaitu dengan fader 24 dan fader 16. Oke, lalu ini juga salah satu dengan sistem single mixer, kombinasi yang menurut saya pribadi ini lumayan ekonomis karena kita pakai 32 SC, 16 input ada di konsul, lalu 16 input lagi ada di NSB 16-8 atau di stage box. Nah, ini juga bisa salah satu pilihan. Misalnya contoh buat teman-teman yang ada rental lagi cari yang ekonomis dan juga dia nggak butuh sistem yang besar, cuman buat jalan-jalan aja, mobile-nya acara wedding atau apa, pengen main 32 channel tapi budgetnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini salah satu solusi yang bisa rekan-rekan share ke klien-klien rekan-rekan gitu. Jadi 16-nya di surface, 16-nya di panggung misalnya, karena biasanya contoh nih kayak wedding, saya butuh 16 cukup karena juga nggak terlalu banyak bandnya, misalnya kayak mini chamber atau cuman kuartet lah gitu, band-band yang nggak terlalu banyak butuh channel, jadi 16 input di panggung cukup. Saya juga bisa pakai nih 16 channel di mixer, biasanya kan playback gitu, mikrofon misalnya yang wireless, nah itu bisa berada di sebelah mixer, jadi colok langsung ke mixer biar soundman atau engineer-nya rental bisa sekaligus juga pantau kondisi wireless sistemnya gitu. Oke, untuk single mixer, nah ini yang terakhir nih gitu, untuk kayaknya ya, untuk single mixer ini yang terakhir. Ini adalah salah satu varian paling wow-nya lah bisa dikatakan dari Presonus Studio Live, yaitu Studio Live 64S. Dengan sistem seperti ini kita bisa main 64 channel simultan dengan cara 32 channel masuk ke mixer, ke surface langsung, lalu 16 dan 16 ada di stage box. 64S ini simultan 64 channel, bahkan sebetulnya 72 kalau secara bahasa marketingnya, artinya adalah yaitu ditambah efek, aux input dan segala macamnya gitu. Nah, ini dengan seperti ini aja gitu. Kalau misalnya ada klien yang butuh sampai 64 channel gitu, tapi bingung nih gitu, pakai apa ya gitu, karena mungkin beberapa kompetitor lain dia kalau untuk yang mixer kecil seperti ini bisa dikatakan
dia nggak ada yang punya 64 channel. Yaitu, nah, Studio Live kita punya varian 64S, dia bisa mengoperasikan hingga 70 channel bahkan. Gitu. Jadi 64 input yang kalau kita bilangnya, kalau orang profesional bilangnya mono input lah ya, gitu. Kita punya 64 mono input yang bisa dioperasikan. Yaitu ini juga salah satu kombinasi yang lumayan ekonomis. Teman-teman boleh cek nanti juga, mungkin silahkan ngobrol dengan sales PIB yang terkait, biar jadi bahan acuan berapa sih gitu. 64S tambah NSB 16-8 2 unit. Ini benar-benar sesuai di gambar, tidak perlu ada barang lain apapun. Jadi hanya yang hijau itu kabelan, kalau yang orange itu ini adalah kabelan. Saran dari kami adalah Cat 6 untuk saat ini. Cat 5e juga sebetulnya sudah jalan, cuman harganya tidak terpatok jauh antara Cat 5e dengan Cat 6. Jadi saran kami sih lebih baik ke Cat 6 gitu. Karena bentuknya lebih kokoh, lebih besar, dan juga bisa lebih panjang. Kalau nggak salah, ready sampai, pokoknya lebih panjang dari biasanya lah, kalau nggak salah hampir 100 atau 110, saya lupa tepatnya berapa, tapi Cat 5.6 lebih bisa jarak jauh daripada Cat 5e gitu. Oke. Untuk single channel sementara ini dari rekan-rekan, apakah saya kecepatan ininya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, langsung aja daripada nanti keburu lupa. Kalau nggak ada, aku mau lanjut. Oke, nah, tadi itu varian bahasa saya sih, ini tadi adalah single mixer, jadi menggunakan satu mixer di sistem yang ada. Nah, ini saya menyebutnya adalah dengan double mixer atau dua mixer. Biasanya dua mixer ini digunakan untuk satu di FOH, satu di monitor. Presonus Studio Live juga punya fitur yang menurut saya sangat menarik ya, gitu, karena contoh ini 32 channel, kita bisa masukin semua input dari panggung ke mixer monitor dan gunakan mixer 32S ini sebagai mixer monitor, lalu outputnya 16 itu bisa jadi output monitor, kita tarik kabelan ke depan, dan kita operasikan ini sebagai mixer FOH, dan yang lucunya outputnya 32S yang ada di panggung, LR-nya itu akan menjadi LR-nya mixer FOH. Gitu. Nah, ini juga salah satu solusi yang menurut saya sih sangat menarik dalam misalnya sebuah rental mau invest sebuah mixer digital. Biasanya selama ini di pikiran teman-teman rental tuh, kalau beli mixer digital, satu pasti beli konsolnya, satu lagi beli rak stage box biasanya. Nah, dengan seperti itu mereka bisa dikatakan punya satu set gitu. Nah, sedangkan kalau Studio Live kita beli 32S ini dan kita beli 32SC gitu, suatu hari kalau misalnya rental ini dapat 2 job yang akhirnya harus split barang, nah ini udah mixer ini bisa dibawa ke acara yang satu, mixer ini dibawa ke acara yang satu, dan dua-duanya akan berjalan terpisah. Tapi kalau misalnya mereka mau digabungin dan akan menjadi satu kesatuan, satu beroperasi di monitor, yang satu beroperasi di FOH, dan dia juga bisa bergabung udah benar-benar tanpa barang apapun. Jadi ini hanya tinggal tarik kabel Cat 6 dari dua mixer ini digabung,
Udah, gitu. Kakak Eh Maul, ya, sorry banget dipotong. Ini ada masuk pertanyaan. Boleh oke. langsung? Boleh, 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 boleh. Oke, ini pertanyaannya dari Bapak Nugroho Arnold. Ya, Pertanyaannya adalah, kalau Studio Live 32 SC ditambah Stagebox 16 channel, apakah 16 channel tambahan itu bisa juga diakses oleh 32 SC dan juga mendapatkan fasilitas FX, aksesoris dinamik, dan sebagainya? oke. Siap. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya Pak Nugroho Arnold. Jadi seperti ini. Tentu karena semua pengoperasiannya akan ada akan ada pengoperasiannya di mixer ini. Oke. Abis ini saya akan bukan praktekin sih. Jadi sebetulnya sesi ini akan saya banyak ngomongin teorinya, gambar. Abis ini saya akan tunjukin ke teman-teman, ke rekan-rekan sekalian gimana pengoperasian live-nya, karena hari ini saya kurang lebih sistemnya adalah menggunakan mikrofon saya dicolok dicolok lah ya bahasanya, dicolok ke NSB. Kenapa ketawa sih ngomong coloknya? Habis kayaknya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kayaknya. Eh, dimasukkan dihubungkan ke NSB 16.8, lalu saya tarik kabel LAN dan juga saya operasikan dari mixer ini. Nah, nanti habis ini selesai slide yang semuanya ini, saya akan mau coba liatin ke rekan-rekan sekalian. Oke? Apakah cukup menjawab, Pak Arnold Nugroho? Nugroho Arnold, sorry. Oke, nanti saya ikuti. Oke. Om Maul, sorry. Ya. Berarti kalau secara jawaban gampangnya bisa lah ya. Bisa dong. Nah, berarti itu dulu. Nanti kita praktekin. Kalau misalnya mau sekilas sebentar, ini mikrofon saya nyambung ke NSP 16.8 dan saya kasih efek. Nggak kelihatan, Om. Ya nggak kelihatan, ntar aja pelan-pelan dong. Pengen banget buat telanjang sih, buru-buru. Katanya mau liatin. Enggak, cuman kasih preview dikit itu aja. Oke? Oke, boleh. Oke, dilanjut Kakak Maul. Siap. Oke, tadi sampai sini ya? Ya, Ya, betul. sampai double mixer ini. Nah, ini yang FOH pakai 16 fader, tapi tetap aja dia bisa mengoperasikan sampai 32. Jadi 1 sampai 16, lalu di sini ada tombol next, dia akan berubah 17 sampai 32. Gitu. Bahkan dia ada layer ketiga, kita pilih next lagi, itu adalah aux input dan segala macam efek bla 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 bla. Gitu. Jadi ini sebetulnya juga solusi yang sangat-sangat menarik gitu, apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya gitu, bahwa investasi mesti benar-benar harus bijak. Nah, jadi buat kalau misalnya ada teman-teman rental yang butuh mixer digital, tapi ya itu selama ini belinya rack dengan konsulnya. Nah, coba untuk dikasih saran seperti ini, karena dengan seperti ini suatu hari nanti misalnya mau 2 lokasi itu bisa banget gitu. Bahkan sebenarnya bukan rental sih, bahkan buat fix instalasi juga ini bisa gitu. Cuman kalau rental enaknya benar-benar bisa dipecah, jadinya main di 2 venue yang berbeda. Oke, ini sama 32 channel, tapi FOH-nya menggunakan 24 fader. Jadi lebih besaran sedikit, atau ini 32 channel, FOH dan monitor menggunakan mixer yang setipe sama, jadi biar nggak sirik-sirikan mungkin. Jadi biar soundman-nya soundman FOH sama soundman monitor nggak saling ledek-ledekan karena lo dapat yang kecil gue yang gede gitu kan. Jadi ini biar nggak sirik-sirikan, tentu bisa menggunakan 2 buah Studio Live Series 3 32S untuk FOH dan monitor. Oke.
Nah, kalau misalnya tadi adalah double mixer, jadi hanya menggunakan 2. Nah, misalnya gitu, ruangan pertunjukan atau TV station atau apapun itu misalnya gitu. Nah, jadi saya ada ini butuhnya 3 mixer, bahkan 64 channel gitu. Gimana caranya gitu. Nah, ini adalah salah satu kombinasi ini sudah harus menggunakan perangkat lain yaitu SW5E. Ini adalah FEB switch router. Jadi semua LAN Cat6 tadi yang terhubung dengan masing-masing mixer dan juga stage box bisa masuk ke SW5E dan akhirnya kita tinggal pilih di masing-masing mixer mau ngambil input yang mana. Dan karena kita menggunakan 64S, tentunya kita bisa gunakan kita bisa operasikan hingga 64 mono input. Jadi 16 dari NSB yang ini, lalu 16 NSB yang satu lagi, ini input yang ada di monitor mixer yang kita taruh di monitor di dekat panggung. Biasanya kalau misalnya mixer monitor biasanya ada di sebelah panggung, kita hubungin ke mixer ini dan kita bisa panggil di semua mixer. Jadi ini juga salah satu fitur solusi kalau misalnya ada kebutuhan hingga sampai sebesar ini. Oke. Nah, karena tadi udah mulai dengan SW5E, nah ini adalah salah satu kombinasi lain yang mungkin bisa dikatakan udah mulai rada jelimet, karena yaitu udah harus menggunakan switch gitu, AVB switch. Nah ini double mixer, FOH monitor, total kita bisa operasikan sampai 64 channel. Sama kayak hal tadi yang triple, tapi yang double ini bisa sampai 64 tapi hanya 2 mixer. Jadi biasanya FOH dan monitor. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang menarik yang solusi yang pernah kita berikan. Ini adalah paket hemat di masa pandemi, bahasa saya. Ini juga menarik, balik lagi, karena tadi rata-rata kita ngomonginnya banyak digambar adalah NSB atau yang murni stage box. Gitu. Kita nggak pernah ambil bahas yang rack stage rack mixernya ini. Nah, ini dengan menggunakan FOH-nya adalah 32SC, lalu monitornya menggunakan 32R, lalu kita hubungkan port kontrol ini dengan kabel CAT ke WiFi router, lalu kita bisa kontrol menggunakan gadget. Saran saya sih gadget yang besar. Yang umum saat ini digunakan adalah iPad gitu. Sebetulnya nggak harus dengan hanya iPad, bisa gunakan juga laptop misalnya, itu juga bisa. Cuman karena laptop biasanya kita kalau di lapangan tuh ribetnya karena harus dengan menggunakan mouse. Artinya adalah hanya menggunakan satu jari lah bahasanya gitu. Nah, sedangkan jadinya lama lah gitu pindah-pindah apa segala macam, nggak bisa lebih cepat kalau misalnya kita klik di layar kan gitu. Nah, dengan iPad secara pengalaman saya sih jadinya lebih mudah dan juga karena lebih lebar, ya tangan saya lumayan gede, jari saya
Jadinya saya butuh sesuatu yang rada besar. Tapi sebetulnya pakai Android bisa, tapi yang nggak bisa itu hanya menggunakan iPhone. iPhone UC Surface untuk saat ini tidak bisa digunakan di iPhone gitu. Jadi yang bisa hanya QMix atau ngontrol monitor. Nah, kalau sistemnya seperti ini sebetulnya bisa sih itu, cuman jadinya kecil aja gitu, nggak ada masalah sebetulnya sama hal itu. Oke, nah balik lagi ke sini, ini juga lumayan seru dan harusnya sih lebih ekonomis lagi dari yang sebelumnya, karena sama dengan sistem ini suatu hari gitu mau dipecah dua, jalan masing-masing, 32 SC-nya misalnya main di venue A, lalu 32R-nya beserta router dan gadgetnya ini main di venue lain, itu bisa banget gitu. Apalagi 32R ini gitu, karena dia bentuknya rak, pengalaman saya sih gitu. Saya bahkan punya satu buah sistem, saya udah bangun, saya punya hard case yang isinya 16R, ada prosesor, ada mikrofon juga wireless, jadinya satu rak itu udah bener-bener bisa jalan, dan lebih yang namanya rak nggak lebih bulky daripada mixer, tapi udah gabung semua tuh. Nah itu juga nanti habis ini saya akan liatin sistem saya. Nah itu juga bisa jadi solusi yang seru buat teman-teman atau klien-klien yang memang butuh sistem yang buat mobilitas tinggi, jadinya nggak mau yang gede-gede gitu misalnya. Oke, kayaknya ini terakhir harusnya. Ini adalah solusi selain tadi kita bahas mixer konvensional lah ya, mixing konsol, terus rak-nya atau rak mixer gitu. Nah, Presonus punya satu line up yang menurut saya sih lucu, dan ternyata setelah saya cobain selama ini saya taunya emang ini namanya personal monitor mixer. Sepengalaman saya menggunakan personal monitor mixer, benar-benar apa yang dikirim atau via aux bahasanya, apa yang via aux kirim dari mixer, ya udah itu yang kita mainkan gitu sebagai musisi. Tapi yang lucunya di Earmix 16M ini kita bisa main lebih luas lagi. Jadi ini bahkan bukan hanya aux yang kita bisa ambil, bahkan di sistem saya nanti saya coba liatin, saya ada Earmix juga di saya. Saya pakai Earmix channel 15-16, saya dengerin bunyi FOH gitu. Jadi master FOH saya keluarin di 15-16 saya, biar saya sebagai, jadi ini tuh bukan hanya untuk musisi bahkan gitu. Jadi pengalaman saya sih ini saya pakai, saya kayak, wih, ini benar-benar personal monitor mixer, ya benar-benar personal bahwa saya mau ngapain dengan barang ini bisa saya maksimalin banget gitu, dan itu seru banget sih gitu. Bahkan di sistem yang saya pakai saat ini, karena saya menggunakan AVB switch yang sudah ada PoE-nya, jadi Earmix yang ada di saya bisa
aktifkan tanpa harus colok adaptor. Jadi AVB SW5E yang ini, nah dia port 2 sampai 5 ini ada tulisannya PoE, artinya adalah Power over Ethernet. Jadi di dalam kabel CAT-nya selain dia kirim data, dia juga kirim listrik gitu untuk menyalakan beberapa barang. Kalau untuk di sini barang PreSonus yang bisa dinyalakan dengan PoE adalah IRMIX 16M. Jadi berarti kalau irit adaptor ya Om ya? apa? Irit adaptor berarti ya? Betul, irit adaptor, irit. Jadi kalau misalnya mau misalnya contoh nih kayak studio nih, gitu. Kalau misalnya contoh ada 4 unit, misalnya kayak begini nih, nah ini sebenarnya seperti ini nih. Nah sebetulnya di gambar ini karena saya tidak mengeluarkan kabel kabel Adaptor apa? adaptornya nih nggak digambar nih, nggak tulis sama saya. Nah sebenarnya bisa diganti sama 1 unit SW5E. Jadi dari mixer ke SW5E, lalu dari SW5E ke masing-masing IRMIX, karena ini ada 4, jadi masuk ke 4 port itu, udah deh. Jadi di studio nggak bahasa saya belarakan tuh apa sih? Berantakan ya gitu, nggak usah berantakan kabel listrik. Jadi cukup dengan gini. Pakai kabel CAT aja berarti Om ya? Pakai kabel CAT aja. Oke, sebentar. Ini saya stop dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini kelihatan nggak? Ini ketutupan background Om. Ketutupan background. Nah, mikrofon juga saya pindahin dulu. Hapus Om backgroundnya Om. Ya, ada jemuran belakang gua jelek gitu. Bentar ya, gua matiin aja background gua. Cung. Nah, ini kelihatan nggak? Kabelnya mesti saya tarik. Waduh, mentok guys. Nah, ini sebetulnya di belakang sini nih. Nah, ini ada kabel power nih. Nggak kelihatan. Gimana sih ngarahinnya? Nah, ini kabel power nih. Adaptor. Dia pakai 24 volt. Tapi karena saya pakai switch AVB masuk sini, nyala deh. Tara. Kelihatan nggak? Kalau ini nyala. Oke, kalau nggak saya matiin nih. Ting, mati kan dia? Ya, kelihatan Om. Saya nyalain lagi. Wow. Sorry Kakak Maul, di spot aja. Di spot aja biar besar. Minta tolong dong kepada Kakak Rangga sebagai hostnya. Saya kan tidak bisa men-spotlight diri saya sendiri kayaknya. Nah, kan gede kelihatan. Saya kurang narsis jadi nggak bisa spotlight diri saya sendiri. Udah? Nah, gini. Udah keluar Tan? Udah keluar. Nah, ini 15-16 ini saya gunain buat karena tadinya saya monitoring pakai headphone sendiri. Jadi saya biar tahu banget gimana suara FOH saya. Jadi 15-16 ini saya pakai buat aux. Oke. Buat teman-teman, saya juga nggak mau terlalu dalam ke IRMIX, tapi kalau misalnya nanti mau lebih dalam lagi, ayo kita tinggal atur waktu, kita bahas lebih detail lagi mengenai IRMIX. Oke. Itu tadi ngebahas mengenai kombinasi lah ya, bisa dikatakan. Kombinasi dari Studio Live mixer. Selain kombinasi, misalnya ada yang nanya, apa sih yang lebih seru dari Studio Live, mixer Studio Live gitu, dibandingin beberapa brand di teman-teman yang lain lah misalnya gitu. Oke, habis ini kita akan lebih
detail ke urusan dalemannya. Sebelum itu ada yang mau nanya sambil saya menyiapkan hal-hal yang lain. Ada Om, nanya Om. Oh, silakan dong. Nah, kan Nggak sopan, yang- nanya mukanya nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa Om. Biarin aja. Nih Om, kan itu tadi saya lihat di apa di gambar-gambar yang di-share kan. Di Ya, situ kan semuanya Studio Live 32 SC sama Studio Live 32 S lah gitu ya. ah, Kan sebelumnya kan ada Studio Live 32 yang warnanya biru kan. betul. Layarnya biru. Nah, apakah bisa dikombinasikan dengan Studio Live 32 SC? Kalau misalkan Studio Live 32-nya dibikin kayak tadi tuh di apa monitor, Ya, FOH-nya pakai 32 SC. ya. Bisa nggak? Pertanyaan bagus. Oke, eh, kalau secara engine dan segala macam itu sebenarnya nggak ada perbedaan antara 32 sama-sama series 3 gitu. Jawaban cepatnya adalah bisa, itu nggak ada masalah antara seri 32 series 3. 32 yang saya bilangnya lebih gampang ini 32 yang masih warna biru dan udah warna abu-abu deh misalnya gitu ya. Itu bisa banget. Yang penting satu firmware-nya sama gitu. Jadi sampai saat ini itu tidak ada masalah. Firmware-nya masih bisa ikutan naik terus yang biru karena memang secara engine sama gitu. Jadi itu bisa banget gitu. Pertanyaan bagus dari Om Haris, terima kasih. Jadi kalau ada rekan-rekan yang memang misal sudah beli series 3 yang versi 1 tapi pengen ada penambahan dan pengen bisa nggak gitu jalan bareng para seperti itu, jawabannya bisa. Karena sebetulnya kenapa sebagai bukti paling nyata di sini saya gini. Seperti yang saya janjikan tadi, saya kan mau lebih ke nggak mau banyakkan teorinya. Bentar ya guys, saya nyalakan. Oke. Jempol saya kelihatan. Nah, ini maaf ya kalau gerak-gerak, aduh. Ini Di saya pun adalah ada stand Om, ada stand kamera Om di saya Om. Mau nggak? kirim dah. Oke, saya jauhin dulu. Nah, sorry. 32 yang 16 Studio Live seri. Kedengeran nggak suara saya jauh soal dari mic nih? Kedengaran bagus mic-nya. Oh iya dong, ngomong-ngomong mic-nya pakai PD70 nih. Kalau ada yang menanyakan, saya pakai mikrofon apa? Saya menggunakan PD70. Oke. Bentar. Lupa ini ya enggak. Oke. Ini biar ini aja. Jadi sebagai bukti bahwa bisa gabung adalah ini saya menggunakan 16R. 16R adalah rak mixer yang engine-nya plek-plek sama persis dengan 16 yang lama. Nah, ini saya gunakan dia sebagai stage box hari ini, lalu saya hubungkan dengan mixer 32 SC yang notabene adalah versi kedua. Cik. Nah ini
Ini saya udah saya routing, dia masuk ke channel 13. Ini saya kecilin. Nah, ini saya menggunakan Mi Pro mikrofon wireless yang saya sudah connect. Jadi kalau 16R 1 sampai 12 ada di depan, 13, 14, 15, 16 ada di belakang. Jadi saya punya mikrofon 4 channel, saya colok di belakangnya. Nah, ini saya masuk ke channel 13 dan dia cek. Nah, ini sebagai bukti ya bukti. Kalau misalnya seri yang pertama masih bisa berhubung dengan seri yang baru karena 16R yang saya gunakan ini itu menggunakan engine yang plek-plek dipakai sama Studio Live 16. Oke. Sementara ini ada pertanyaan lagi sambil saya kembali posisi. Tadi Pak Nugroho nanya, jawabnya gimana tuh? Oh, ya bentar. Oke, sebelum ke Pak Nugroho, gimana sih ini? Gini ya deh. Oke, sebelum ke Pak Nugroho, saya akan share screen dulu. Kalau misalnya nanti itu saya minta tolong kepada Bapak Rangga untuk bisa snapshot spotlight saya. Oke. Yang saya share di screen saat ini adalah mixer yang ada di sebelah saya sebetulnya. Oke, posisinya ini saya udah menggunakan user. Jadi sedikit saya acak-acak. Sebetulnya ini user, sebetulnya aslinya adalah, nah ini posisi aslinya. Oke. Ini sudah saya link channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya jelaskan apa itu WDM, itu juga salah satu fitur yang sangat menarik. Nah, ini channel 8. Ini channel 8 ini sebetulnya hasil dari Nah, ini adalah NSB 16.8 yang saya gunakan. Channel 8-nya ada di sini. Nah, ini kalau ininya, ini kabel mikrofonnya. Mana sih? Ya, pokoknya gini lah ya. Pokoknya ini kabel mikrofonnya. Dari mikrofon ini saya colok ke NSB 16.8. Ke channel 8. Oke, saya mesti mengeksploitasi anak saya sebentar lagi nih. Karena saya butuh kameramen kayaknya. Ya Tuhan. Oke, nah ini channel 8 yang ada di layar, ini adalah channel sama seperti halnya yang ada di mixer. Wow. Di mixer jalan sendiri. Nah, ini adalah program universal control atau UC service kalau untuk ininya. Jadi kurang lebih nanti
tampilan di device akan seperti ini. Jadi misalnya ini channel 8, saya turunin. Kalau menggunakan mixer, hilang suara saya kan. Mixernya juga akan ikut turun. Atau sebaliknya, ini saya gunakan ini. Di software juga ikut turun. Oke. Nah, hal menarik apa? Sekaligus ini menjawab tadi Pak Nugroho dulu. Tadi pertanyaannya adalah, ini saya udah bikin user, tampilan user saya, artinya adalah saya bikin baris input sendiri. Jadi ini adalah channel 8 yang harusnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada di sini. Tapi channel-channel yang nggak saya perlukan, saya geser, saya buang. Jadi ini 8 channel 8. Oke. Lalu ini menjadi aux. Menjadi effects. Nah, ini di saat misalnya saya udah assign, jadi saya dorong return-nya efek. Cek. Aha. Aye. Keluar nggak di sana? Wah, tidur. Keluar. Delay. Cuman sebel aja ngetesnya kayak gitu. Lagi terkesima. Mau apa? Ada yang request mau saya tes sambil nyanyi, boleh? Nyanyi aja biar ada hiburan gitu. Yakin ya? Yakin banget, nggak Nah, apa-apa. tolong Mau sedikit semuanya mah. speakernya, headphone-nya semua dilepas dulu, semuanya takutnya muntah lagi jangan-jangan ntar. Paling kontraksi. Oke, itu menjawab Pak Nugroho. Apakah sudah terjawab, Pak? Iya, oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke. Apa sih fitur yang sangat menarik buat saya ya, gitu. Dalam saya menggunakan Studio Live. Satu adalah yang benar-benar ngebedain banget menurut saya adalah plugins. Apa itu plugin? Plugin itu kalau mungkin teman-teman rekan-rekan yang udah terbiasa di studio berhubungan dengan DAW atau program rekaman, pasti nggak akan lupa lah, bukan mesti udah tahu lah pasti plugin itu apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak pernah atau jarang main ke studio rekaman, plugin itu adalah sebuah pokoknya yang dulu ada hardware-nya, sekarang dibuat versi software-nya lah, kurang lebih itu. Jadi kompresor, EQ, kalau di studio rekaman zaman dulu tuh kan kita harus beli hardware kan, gitu. Yang harganya tuh wow banget lah gitu. Nah, zaman sekarang hardware itu tuh udah dibikin versi software-nya, bahkan sama si buat hardware sama dia udah dibikin versi software-nya dan akhirnya mereka jual versi software-nya. Nah, yang menariknya di Studio Live, kita di setiap channel, di setiap channel yang kita mau lakukan proses, itu kita bisa ganti kompresor dan equalizer-nya sesuai dengan plugins yang sudah kita install sebelumnya. Oke. Satu, saya lagi beruntung. Ini saya bukan lagi beruntung sih. 32SC yang ada di rumah saya ini saya coba registerkan. Ternyata saya dapat bonus. Yaitu saya nggak tahu bonusnya gara-gara apa, tapi
itulah pentingnya buat rekan-rekan yang punya barang-barang Presonus untuk meregisterkan barang-barangnya dengan cara bikin account di my.presonus.com. Lalu setelah bikin account nanti ada register produk, masukin. Nah, itu kita kadang-kadang suka dapat sesuatu tuh. Nah, ini sebagai contohnya nih. Gitu. Ini channel 8 yang saya gunakan. Nah, ternyata dari saya sudah plugins di channel 8 ini untuk kompresornya. Nah, ini kompresornya InQ. Nah, ini disebutnya kalau Presonus menyebutnya Everest C100A Tube Leveling Amplifier. Ini adalah kompresor yang sebetulnya ini itu ngambil punyanya tiba-tiba lupa ya. Intinya adalah ini ada hardware-nya. Bersalah-salah. Dia tidak mirip, hanya bersama nanti kena suka kena tuntanya. Ya, ini nih tombolnya, posisi bentuknya dalamnya itu menggunakan gambar yang bukan gambar lah, dimiripin sama fisik aslinya biar kelihatan inilah gitu. Tapi jadinya balik lagi karena ada hal-hal seperti ini, mixer Presonus menurut saya adalah sebuah mixer yang nggak monoton jadinya. Kenapa? Karena kita bisa ngerubah. Nah, oke. Kalau bawaan aslinya, saya rubah aja. Nah, suaranya jadi kecil ya. Suaranya jadi kecil dan pasti cik. Karakternya juga berubah kayaknya. Pasti karakternya berubah. Nah, ini yang bikin seru. Karena dia bisa dirubah pluginsnya, otomatis secara karakter di setiap channelnya akan berubah. Jadi membuat mixer ini nggak akan monoton gitu. Bawaan aslinya kita dapat standar. Ini tube seperti ini. Lalu ini yang fatnya. Om Aul, Ya, balikin lagi dong suaranya biar lebih kencang lagi. saya kencengin dulu aja. Musiknya tadi jangan pakai ini, lupa. Cik. Alalah. Pakai ini dulu sementara. Oke. Nah, misalnya seperti ini nih, ya kan? Saya ganti sama tadi saya pakai Everest. Cik 1 2 3 cik. Nah, ada saya nggak tahu di sistem Zoom gimana, tapi ada perubahan nggak di sana? Berubah, Om, berubah. Nah, itu iki. Jadi ini yang menurut saya pribadi ya, ini seru banget dari Studio Live Mixer, Studio Live varian apapun. Ini enggak tidak berhubungan dengan tipe gitu. Nah, balik lagi nih, karena saya beruntung ini yang tadinya cuma standar tube fat, saya registerkan, lalu saya bisa dapetin sekian banyak lagi nih jenis-jenis, atau kita bermain di channel 9 aja. Gitu. Ini. Kalau buat teman-teman yang suka main recording pasti hafal banget. Ini COM 160 ini adalah DBX 160.
yang udah standar banget lah bahasanya di dunia recording. Ini Summit Audio, astagfirullahalazim. Tapi mirip LA2. Ya, ini Summit Audio. Gitu. Ini Fairchild 670. Gitu. Saya lupa ini apa. Ini Tuptec. Kalau nggak salah, ini NIF. Ini NIF 33609 kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini serunya. Jadi bahkan setiap channel, nah ini nomor 8 tadi kan, kita seperti ini. Nomor 9, kita mau rubah kayak gimana, tinggal pilih. Dan ini berlaku untuk setiap channel, dari channel pertama sampai channel terakhir, dan kita tidak dibatasi dengan limitasi yang oke, lo cuman boleh pakai 8 biji tapi dimanapun. Gitu. Tidak untuk Presonus Studio Live, kita bisa gunakan di setiap channel. Gitu. Bahkan, nah ini tadi barusan kita baru ngomong kompresornya nih. Kita sebentar, ini saya geser dikit. Nah, kita belum ke EQ-nya. EQ bawaan aslinya itu pasif, standar, dan vintage. Jadi bawaannya seperti ini. Seperti ini. Nah, kita juga bisa pakai yang lain nih. Gitu. Kita bisa pakai plugins yang ada, yang ini saya dapat. Nah, ini Tuptec gitu. EQ-nya ini kita bisa gunakan di setiap channel yang bahkan berbeda-beda, mau channel 9 pakai kompresor ini di channel 10 misalnya, ini yang ngebuat mixer Studio Live bagi saya pribadi adalah bukan mixer yang suaranya monoton. Putus-putus, Artinya adalah itu kita bisa. Oh iya, sorry, your internet connection unstable. sorry. Udah beres ya. Barusan unstable, mungkin nggak tahu gangguan. Gitu. Oke, jadi intinya Studio Live adalah sebuah mixer digital yang menurut saya pribadi karakter suaranya itu sangat tidak monoton. Kenapa? Karena kita bisa ngerubah kompresor dan equalizer, kita rubah pakai apa, dan itu akan berakibat dengan karakter suara yang ada. Gitu. Contoh tadi kita udah contohin di channel mikrofon saya. Gitu. Ini saya pakai namanya adalah Everest C100A, dia si Presonus nyebutnya, dan beda hasilnya. Gitu. Nah, itu yang menurut saya hal yang sangat signifikan banget dari Studio Live dengan brand-brand yang lain lah, bisa saya katakan gitu. Nah, mengenai ini bonus ini saya nggak tahu dari kapan sampai kapan, tapi alangkah baiknya kalau ini pesannya Pak Rangga, seserga mungkin katanya, biar dapat plug-in-nya biar banyak kayak begini ya Pak Rangga ya. Betul Pak. Nah, di saya punya 3 itu. Di saya punya 3 mixer tuh. Aktivasi semua. Oke, satu hal lagi, ini buat teman-teman dealer, tidak apa-apa, silahkan register saja barangnya, nanti kita bantu. Bahkan kalau misalnya mau register, yang penting jangan lupa bahwa itu barang sudah diregister. Jadi kalau misalnya mau dijual harus di-deregister lagi. Jadi kalau buat demoin kan kayak begini nih. Ini contoh saya menggunakan 32SC. Kan ini kan menarik banget kan? Bisa ya Om kayak gitu. Apa? Di register lagi, bisa nggak? Bisa.
Bisa. Bisa ya? Jadi bisa nanti sesudah mau dijual, sebelum mau dijual itu bisa di deregister ulang. Caranya adalah masuk ke account my.presonus.com-nya, lalu nanti ada tombol deregister. Nah itu bisa untuk diregister. Tujuannya adalah untuk biar ya ini dapat ini kan menarik, atau misalnya apa customer-nya bilang udah nggak apa-apa deh gitu daripada gue hilang, ya nggak apa-apa aja sih gitu, sama ya silahkan aja itu sih gitu. Cuman lumayan ini saya register ini di tanggal 4 Juli dan saya dapat apa sih namanya nih, dapat plugin sebanyak ini. Itu menarik banget gitu. Oke. Ini satu. Ada pertanyaan dulu mengenai mixer yang Studio Live atau mengenai plugin atau apapun itu. Kalau ada pertanyaan silakan, baru saya akan membahas ke hal yang selanjutnya. By the way, yang bisa diganti atau dipilih adalah kompresor dan equalizer. Untuk gate menggunakan gate yang standar, limiter juga limiter standar. Oke. Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Dan kalau untuk nanti rekan-rekan misalkan ada kebingungan soal register serial number produk, bisa langsung hubungi saya atau Kakak Maul juga boleh. Siap. Tanya Nanti Maul. kita dengan senang hati memandu. Gimana Om Haris? Studio One saya hilang. Kok hilang sih? Laptop diganti. Oke, kalau laptop diganti tinggal balik lagi, nanti tinggal bisa saya atau Intan bantu itu untuk diambil registernya, nanti pindahin ke laptop yang baru, atau bahkan seharusnya kalau Om Haris masih ingat itunya, yang penting balik lagi account mypresonus.com, jangan sampai lupa. Cek. Nah lo siapa tuh cek tuh? Cek tuh lagi ngecek. Nanti hubungi saya aja Om Haris ya. Siap. Nggak bercanda kok. Masih ada. Maul saya dong, Studio Live 5 dong. Nah kan, nah. Studio One 5. Tolong itu di spotlight siapa yang ngomong? Tolong di spotlight siapa yang ngomong? Nih, saya lagi pakai nih mic-nya nih. Ih, berdua-duaan. Siap. Ngapain tuh? Saya tinggal dong, dibicarakan dengan Bapak Rangga. Saya juga punya produknya nih. Barusan saya register nih, dapat kompresor tadi tuh. Mantap. Oke. Eris gua nggak dapat ya? Eris 3 ya? 5 ya? Nggak dapat. Untuk speaker untuk speaker nggak dapat Om. Jadi untuk produk-produk Presonus izin bantu jawab ya Kakak Maul. Oh siap dong, boleh dong. Jadi untuk barang-barang Presonus yang mendapatkan seperti software recording atau DAW, kemudian beberapa plugins dan sebagainya itu hanya berlaku untuk mixer. Kemudian untuk mikrofon hanya berlaku untuk revelator, terus fader port, audio interface semuanya itu dapat. Nah kalau yang nggak dapat itu kayak speaker nggak dapat, kemudian SW5E juga nggak dapat, NSB nggak dapat, sama earmix itu nggak dapat. Jadi kalau untuk sisanya pasti dapat software dan beberapa plugins lainnya. Iya. Oke, thank you. Dede Intan ya. Iya dong Dede. Jos, suara pelan, Jos. Kasih kencang nih suara. Pelan. Kenapa Om Jos? Kayak kenceng ini ya, awas ya klip ya, awas ya. Siap-siap headphone-nya. Nah, gimana sekarang? Aman. Beli speaker dapat kabel, stack 22. Oke. Gimana rekan-rekan, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut aja. Oh iya, kita mau tanya, itu
judulnya itu Om Rangga atau Ibu Intan, itu personal monitornya itu price listnya berapa ya? Ibu. Silahkan Japri langsung aja kepada Bapak Rangga Anggoro. Siap, Bapak Rangga. meluncur. Meluncur katanya. Ditunggu aja Om Jos. Oke, siap ya. Kalau cocok saya pesan berapa lah, banyak pokoknya. Harus Wih, cocok dong. mantap. 86. Pasti cocok. Mantap. Bagi 2 ya, bagiin ke saya 2 ya. Om Maul kok nggak kelihatan lagi tuh. Ngapain tuh? Nggak usah lah, buka bosen ngeliatin gua apa. Siap meluncur ya, Om Rangga ya. Siap, meluncur. Jadi pokoknya buat rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyakan tentang barangnya ataupun secara harga bisa langsung hubungi Om Rangga aja ya. Oke, kita lanjut kayaknya ya, karena mungkin belum ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silahkan Kak Maul. Siap, Mungkin lanjut. ini satu hal lagi sih gitu mengenai studio live yang saya nggak akan ngomongin detail, ngomongin gimana cara make apa segala macam. Menurut saya susah juga lah ngejelasinnya nih karena virtual kan. Hal kedua yang mau saya jelasin, di spotlight saya, adalah kalau nggak salah baru tahun lalu kalau nggak salah fitur ini baru keluar, namanya WDM. Jadi untuk pengguna Studio Live yang dihubungkan ke laptop Windows, jadi dia punya bahasanya apa ya, kanal kali ya, lebih tepatnya kanal untuk ngebedain input dan outputnya. Kalau pada umumnya biasanya mixer itu mereka mixer digital itu cuma satu kanal. Jadi biasanya satu stereo input dan satu stereo output. Normalnya biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk Presonus sekarang kita dapat 3 dari komputer itu 3 stereo output dan 4 stereo input. Nah, ini bahasa input outputnya rada ribet lah. Intinya adalah di sini udah saya siapin. Nah, ini sebetulnya channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena di link jadinya yang kelihatan cuma 1, 3 dan 5, yang genapnya diumpetin sama dia. Nah, ini WDM 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal. Nah, ini lebih dipakai sebetulnya untuk urusan-urusan kayak streaming gitu, yang online gitu, pokoknya berhubungan dengan komputer. Nah, misal nih saya ini udah saya atur. Ini ada di Hi guys, it's Rick Nakfi here, and I'm here to talk about the brand new Presonus Studio Live 32 SX Vision console. Ini saya atur di I wanted to give 56. Oke. Saya pause. Saya udah Nah, ini saya udah atur di 34. Gitu. Nah, jadi misalnya anggaplah mungkin sebuah rumah ibadah sih yang saat ini butuh banget sebetulnya fitur ini gitu, karena dalam ibadah online-nya bisa dari berbagai macam arah misalnya, jadi butuh suara dari Zoom misalnya keluar di channel ini, nanti dia mau playback sesuatu media, jadi dipisahin dari channel ini, bisa diatur masing-masing, EQ-nya juga bisa diatur sedemikian rupa. Jadi enaknya yaitu ini salah satu fitur yang saya udah cobain di live streaming, ini ngebantu banget gitu. Jadi ini channel 1, 2 di saya di sistem saya ini sebetulnya adalah channelnya Zoom. Jadi teman-teman ngomong, coba Intan sebentar.
Gimana butuh saya nyanyi? Aduh, Gimana? jangan. Muntah. Ya ampun, kagak ada bela-belanya makan kerja. Nah ini kalau teman-teman perhatiin, di saat Intan ngomong, itu di sistem saya, itu di Zoom saya, coba Intan boleh ngomong? Boleh. Harusnya Nah, ada sinyal masuk ya. Oh iya, udah ada sinyalnya masuk. jadi Zoom saya itu ada di channel 12. Lalu ini saya playback dari Chrome, Google Chrome saya, high voltage YouTube, rails, as well as great ini AV channel converter, so it would stand up in 56. any recording studio. But then also Lalu the saya ease and pasang flexibility multimedia of that lain workflow di for a live channel application. 34. So when you need to get to something, you can get to it. And so that's where Studio Live came from. In addition to that, you know, we have a whole bunch of software that we're going to talk about that comes. But first of all, let's take a look at the back. Oke. Jadi ini menurut saya ini pengalaman saya ya gitu. Saya bantuin rumah ibadah di sini khususnya gereja lah gitu. Yang memang dia butuh source banyak, baik yaitu ada playbacknya, ada mungkin dari Zoom atau juga bahkan oke. Intan, handphonenya on ya Tan? Siap. Oke. Bahkan, sebentar ya guys. Intan mikrofon yang mikrofon laptopnya di mute aja Tan, tolong. Hai. Aduh, sebentar. Mikrofonnya, iya mikrofon yang di laptop dimatiin dulu Tan. Sama speakernya juga. Oh sorry. Nggak apa-apa, bagus kok, ada delay. Harusnya nggak looping sekarang. Nah, maka ini saya menggunakan, teman-teman udah ke-share kan ya? Udah ada. Sudah Om. Ini bahkan saya, nah ini saya bisa pilih dari channel mana, gitu. Coba Intan ngomong Tan. Intan ngomong. Sorry, ini gue mute. Pantesan kok nggak ada suaranya di mute. Simulat deh. Nah, ini Intan, ini WhatsApp saya masukin ke channel 34. Saya bisa pilih dia ke 12, sorry. Bisa ke channel 34 atau 56. Jadi kita bisa EQ masing-masing biar kita mau ngerubah di channel mana, misalnya untuk cuman video call atau apa gitu. Balik lagi, kita punya pilihan yang banyak gitu, biar memudahkan kita dalam menggunakan mixer ini. Thank you Tan, balik lagi ke Zoom aja. Oke. Tanggung Tan, request lagu dulu. Ngomong-ngomong itu pasti Intan kaget karena saya nggak janjian sama dia untuk saya telepon WhatsApp-nya. Gitu. Nah, ini menurut saya fitur yang mungkin bahkan nggak kebayang lah mungkin, karena saya pun pribadi nggak kebayang waktu awal-awal, bahkan waktu keluar pertama kali kita dikirimin surat WDM gitu. Kalau nggak salah apa ya, Windows Digital Mixer kalau nggak salah, saya lupa lah apa serinya, apa panjangannya saya lupa. Intinya dikirimin, saya kayak buat apa sih gitu, kayaknya nggak butuh deh gitu. Akhirnya saya cobain,
saya praktekin, seru banget ya gitu. Yang biasanya normalnya yaitu cuman satu stereo dan satu stereo input dan satu stereo output. Biasanya di sini master yang diambil sama dulu awalnya Presonus itu ada di channel, nah ini tap in. Dulu kalau kita gunain output input dari dari laptop ke mixer, dia akan keluar di sini. Semuanya akan keluar di sini, kita nggak bisa mecah. Gitu. Nah, tiba-tiba keluarlah fitur baru, waktu itu firmware baru, ada versi WDM. Awalnya kayak apaan sih, buat apa sih lah gitu. Ribet-ribetin gitu. Pas saya cobain, wah keren juga ya gitu. Jadi kita bisa mecah, bahkan yang tadi di pikiran saya, di otak saya gitu, Pak. Ya kan satu source dari komputer gitu. Nah, selama ini pejalan tuh kayak bingung, bisa looping lah gitu, resiko looping. Sama kedua, yang paling signifikan banget adalah di saat saya EQ buat yang A, misalnya contoh di sini video ini misalnya gitu. Saya bermasalah sama audionya video ini dan saya mau ngerubah gitu. Nah, karena jadi satu, otomatis semuanya juga ikut berubah. Tapi kalau ini karena sudah diatur sedemikian rupa, ya udah channel ini hanya berakibat ke channel itu aja. Gitu. Itu hal yang menurut saya menarik banget dari fitur Studio Live yang mungkin ya mesti saya share ke teman-teman biar teman-teman juga jadinya apa bahasanya tahu lah ya gitu. Oke. Yes. Berarti dengan satu laptop bisa ngeplay beberapa player, itu bisa outputnya independen ya berarti ya? Iya, betul. Gitu. Jadi tinggal nggak kita perlu, atur. Oke. nggak perlu beberapa player ya? Betul. Nah, oke, sekali lagi nih misalnya. Nah, gimana cara ngaturnya? Ini saya menggunakan Windows. Ini tinggal ke gambar video, lalu open setting. Di paling bawah ada app volume and device preference. Nah, di sini akan dia ngasih tahu nih. Nah, ini yang lagi berjalan di saya itu apa aja. Ini ada tadi video saya pasang di 34, Chrome tadi YouTube saya gunakan di 56 gitu. Jadi saya bisa ngatur ke masing-masing gitu. Misalnya untuk video tadi multimedia saya atur di channel berapa, jadi saya bisa EQ sendiri. Chrome di berapa, saya EQ sendiri. Nah, itu. Oke. Berarti Windows 10 ke atas lah ya, Om ya? Kayaknya sih Windows 10 ke atas. Oke. Saya belum tanya bagus, mesti saya cek dulu gitu. Cuman saya menggunakan Windows 10 saat ini. Mungkin bisa dilihat dari Presonusnya, referensinya maksimal atau minimal berapa kan gitu. Ya, nanti saya coba cek gitu. Jadi terus sedikit aja kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ngaturnya di mana? Di sini ada setting, option. Dia ke Tampilin dulu, Om. Oh iya, kebiasaan. Sorry. Ini saya close aja. Ini juga saya close. Nah, ini ada WDM setup dari 32SC, inputnya dari ini, lalu outputnya ini dari output artinya dari
komputer ke mana. Ini saya dari komputer 12 ke channel 12, 34 ini. Ini dari komputer ke channel. Nah, kalau ini kan panahnya kelihatan nih. Berarti ini dari laptop ke Studio Live. Kalau ini dari Studio Live ke komputer. Sementara ini saya lebih ke 78 karena ini adalah masternya mixer saya, dia di AVB 3940 gitu. Jadi saya pakai 78, saya letakin di sini. Jadi semua yang keluar di master saya akan keluar ke Zoom. Tapi kalau misalnya mau dipecah lagi bisa gitu. Kenapa? Balik lagi di setiap aplikasi, contoh tadi, atau di Zoom deh. Nah, masalahnya kalau Zoom saya nggak bisa ngeliatin ini saya ya. Ini nggak keluar ya tulisannya ya? Keluarnya yang universal control aja, Om. Oh iya ya, Zoom ngeblok option saya ya. Oke, saya keluarin di sini aja. Sound setting, app volume preference. Nah ini sebetulnya inputnya kan bisa diganti nih. Gitu. Jadi mau ngambil dari mana? Misalnya, ini saya ngambil dari master semua, tapi mau saya bedain. Misalnya ke depan. Ini dipakai buat rumah ibadah. Contoh di sini kasusnya adalah gereja. Saya pakai di gereja. FOH saya ambil dari master. Tapi buat Zoom saya keluarin dari misalnya sub out misalnya. Jadi tidak terjadi looping gitu. Misalnya contoh ada orang masuk tadi itu kayak tadi kan Intan contohnya di saat dia nyalain speaker itu kan looping sebetulnya kan, atau kita bilangnya feedback lah gitu. Cuman karena kalau sistem tuh namanya looping, jadi kayak echoing gitu. Nah itu bisa kita pecah outputnya. Misalnya WDM 78 itu emang ada di master, tapi saya mau pilih dari misalnya subgroup AB misalnya, itu tinggal saya geser, ya udah apa yang keluar di FOH nantinya itu berbeda sama yang keluar di Zoom misalnya gitu. Jadi menghindari looping gitu. Nah, itu hal yang menurut saya fitur yang menarik banget dari Presonus yang setelah saya cobain sih membantu banget dalam saya menggunakan Studio Live sih gitu. Oke, nggak kerasa sejam lebih udah saya cuap-cuap mulu nih. Nah, ada pertanyaan atau di luar yang saya ceritain, kalau misalnya mau ada pertanyaan karena penasaran, Om Jimmy, mending diajarin cara pakainya. Oke, siapa takut? Orang punya juga. Mungkin sebelum cara pakainya, coba bisa dilihatin enggak tampilan routingnya, misalnya kalau mixer ke mixer di mana kontrol panelnya gitu, terus ke APB atau apa di mana merubahnya, kan kadang itu yang buat orang terlalu banyak pilihan yang bisa dikonek kan. Oh siap. Oke, pertanyaannya juga keren. Saya akan share screen aja. Sebetulnya intinya gini, apa yang saya lakukan via laptop saya sebetulnya juga bisa dilakuin di mixer. Cuman saya khawatirnya kalau di mixer nggak kelihatan. Tapi saya cobain aja sebentar ya. Nggak apa-apa kok, pelan-pelan Om. Internet tuh lagi jelek kok. Siap. Iya, internet unstable tuh. Jangan nonton drakor dulu bilang. Oke. Nah, aduh ya, dorong bangku saya. Oke.
di sini ada home, lalu ada audio routing. Di layar ada seperti itu. Atau bisa juga. Wah, bentar ya. Ini saya mesti di-scan network dulu. Apakah terlalu berat laptop saya? Kita lihat. Waduh, pantesan. Oke, rada slow karena tadi barusan ternyata kapasitas CPU dan memori saya nggak tahu kenapa kemakan besar sekali. Ganti baru, Om. Oke. Ih, kenapa ini? Oke. Sambil nungguin laptop saya yang masih muter-muter. Oke. Di saat mixer ini jadi yang utama, oke. Sebelum saya bicara lebih detailnya, saya akan ajak jalan-jalan kamera saya. Oke. Ketahuan dia pakai celana pendek. Ya, nggak usah dilihat. Ini mixer. Oke. Saya juga menggunakan SW5E. Nah, ini SW5E saya. Saya umpetin. Gimana sih? Oke. Lalu juga NSB 16-8. Oke. Nah, berarti 16R di bawah. Mak, gimana ngucilinnya ini? Biasa pakai 16R HP, di bawah. pakai SDSLR. Oke. Nah, karena sudah terhubung semua dengan NSB dengan SW5E, di sini remote I/O setup dia akan ngebaca 2 unit, yaitu NSB 16.8, salah gambarnya. Nah, 16.8 dan Studio Live 16R. Oke. NSB 16.8. Di sini ada pertanyaannya adalah preamp permission-nya segala macam. Untuk NSB 16.8 karena dia stage box murni, pilihannya nggak begitu banyak. Oke. Ini yang 16R. Nah, yang 16R itu ada pertanyaan. Itu ada monitor mixer, standalone, atau stage box. Nah, ini yang menarik nih. Yang saya bilang tadi, di rak-nya mixer, dia bisa berubah. Untuk saat ini, saya gunakan 16R menjadi mixer monitor. Oke, ini saya back aja. Lalu AVB input stream. Nah, di sini bahasa ini adalah patching lah mungkin ya, atau routing. Saya kurang tahu teman-teman biasanya menggunakan kalimat apa, kata apa. Di sini. Nah, di sini input 1 sampai 8 dari mana?
Nah, ini saya memilih input 1 sampai 8 dari AVB 1 sampai 8. Sorry, dari NSB 16.8 channel 1 sampai 8, artinya dari yang NSB. Nah, caranya kalau misalnya kita mau milih, contoh misalnya 17 sampai 24, lalu kita ke available stream-nya, nah kita tinggal pilih. Ini otomatis akan keluar kalau misalnya barang itu sudah ter-attach atau sudah terhubung. Gitu. Nah, saya pilih AVB 1 sampai 8 dari NSB 16.8, lalu 9 sampai 16 dari 16R. Kenapa? Karena mikrofon Mi Pro saya sudah saya apa bahasanya? Sudah saya hubungin di channel tadi 13, 14, 15, 16. Jadi daripada saya ribet-ribet, saya bikin seperti ini. Oke, ini bagaimana saya patching. Jadi itu patching ke AVB-nya. Nah, kalau patching per channelnya, itu saya bisa acak-acak per channel. Gitu. Jadi ada beberapa mixer yang nggak bisa diacak-acak. Jadi dia hitungannya per 8. Kalau untuk Presonus, di sini mesti hati-hati karena dia bisa dirubah per channel, per dari mana itu bisa kita acak-acakin banget. Gitu. Misalnya contoh channel 1 pilihannya adalah analog, artinya dari surface. Ini gambar network atau FEB yang tadi udah kita lakukan sebelumnya. Jadi FEB 1 sampai 8 dari mixer dari NSB 16.8, 9 sampai 16 dari 16R. Otomatis kalau misalnya kita pilih di network channel 2, bawaannya channel 2 itu adalah AVB 2. Otomatis ini dia berubah jadi AVB. Kalau kita pilih ini, otomatis dia jadi USB. Kalau AVB ini sekarang defaultnya dia AVB 1. Tapi saya mau acak-acak dari channel input fader 1, gitu. Saya mau ambil dari AVB 64 misalnya, itu bisa banget. Gitu. Makanya hati-hati nih gitu dalam patching si Presonus, karena dari satu channel ada 4 pilihan: analog, network, USB, SD card bahkan. Gitu. Kita bisa ambil input dari SD card gitu. Nah, jadi mesti benar-benar kita tahu gitu. Makanya kayak saya biar gampang maklum otaknya sudah menciut. Jadi saya biar nggak pusing 1 sampai 8 ambil dari AVB NSB 16.8 yang 1 sampai 8. 9 sampai 16 udah saya atur begitu biar apa? Biar di saat patching ininya nggak terlalu rumit, cuman tinggal pindah mode dari 1 analog, network, USB itu pokoknya di channel 1 semua gitu. Paling saran saya untuk kalau mau ngerubah-rubah ini harus dengan yaitu kalau bisa jangan terlalu rumit lah gitu, kecuali memang fix instalasi rumit itu udah bahasanya apa ya, udah jadi konsekuensinya inilah gitu. Jadi kita ngaturnya tuh lebih inilah. Tapi kalau live sih buat saya carinya yang simple aja, jangan terlalu rumit karena takutnya kita lagi break misalnya saya lagi megang mixer jadi soundman-nya di rental A misalnya. Saya mau makan siang misalnya, tiba-tiba datang band lain mau masuk, mau main, tapi tiba-tiba lah kok ini channel nggak bunyi. Nah, kalau kita nggak tahu
routingannya terlalu ribet, nanti soundman yang kedua dia akan kebingungan tuh nyarinya gitu. Nah itu kalau di live sih saya biasanya cari cara yang paling simpelnya aja gitu. Oke, ini mengenai patching. Nah terus, nah ini kita semua apa yang ada yang terhubung di mixer itu bisa kita kontrol dari sini gitu. Oke, sekarang kalau tadi nah kalau tadi kita ngomonginnya adalah si NSB dan 16R di patching, lalu ada juga earmix setup. Nah, karena hanya satu unit earmix yang terpasang hari ini, otomatis yang keluar juga cuma satu. Nah, otomatis yang keluar juga cuma satu. Nah, ini dia nanya nih, NSB, earmix 16M, FEB, karena dia ada 16M, namanya juga artinya adalah 16 input, 16, bukan 16 input lah, lebih tepatnya saya lebih senang bilangnya 16 kanal. Karena kalau misalnya dibilang 16 input, saya bisa ngambil dari output bahkan. Gitu. Jadi AVB berapa nih? 1 sampai 8, 9 sampai 16 saya bikinnya. Gitu. Nah, akhirnya 9 sampai 16 di routingannya patching di AVB send. Nah, ini. Nah, di AVB send balik lagi nih. AVB kan itu satu kabelan itu bisa bawa 64 kali 64, artinya 64 input dan 64 output. Nah, karena dia bisa bawa input output, di sini kita ngomongin jalurnya, ada itu. Nah, ini saya udah atur AVB 1516 itu ngebawa juga channel main L dan main R. Artinya, oke, kita pindah prok. Kakinya kepanjangan nih kamera. Kalau nyangkut. Oke. Nah, ini adalah earmix 16M. Oke. Channel 8 otomatis di saat saya ngomong dia juga keluar. Kenapa? Karena AVB-nya bawa data ini, channel 8 yang saya atur. Oke. Ini di saat saya ngomong saya diem juga pasti hilang. Oke. Nah, ini adalah yang tadi saya atur. 15-16. Ini master LR yang keluar di mixer, saya bisa dengerin di headphone saya. Gitu caranya. Yang lain, ini bahkan channel 8 saya mute. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya pakai buat balikan dari mixer. Jadi tadi kalau misalnya channel 1, 2, 3, 4, atau 5, 6 yang ada yang bunyi, dia akan keluar di sini. Ini levelnya saya kecilin semua, karena saya nggak butuh. Di headphone, saya hanya butuh 15, 16. Gitu. Nah, ini benar-benar menurut saya barang yang menarik dari Presonus, karena yang udah-udah, dia cuman minta akhirnya makan. Nah, ini yang juga seru. Selama ini saya berpikirnya dia akan makan aux. Gitu. Ternyata setelah saya waktu itu juga ngobrol, ada Om Wandri nggak di sini sama Bu Dede Intan. Nah, sebetulnya tuh Om Wandri dulu tuh sama Dede Intan yang nyobain. Enggak, nggak makan aux. Hah, nggak makan aux? Wow, hebat sekali, karena di pikiran saya selama ini yang namanya personal mixer
yang udah itu pokoknya kita buang aux, nanti keluar tuh di monitoring system. Nah, ternyata di Earmix 16M itu tidak seperti itu. Kita bisa atur bahkan yaitu dari manapun, dan akhirnya di sistem mixernya aux-nya nggak kepake jadinya. Gitu. Jadi kita bisa ngemisahin tuh. Gitu. Nah, itu salah satu menurut saya sih keseruan Earmix 16M dari ekosistemnya Ekosistem. Studio Live. Gitu. Oke, cung, kita terbang lagi. Shoot. Oke. Home. Oke, ini adalah tampilannya mixer. Oke. Waktu awal keluarnya Presonus, hal yang pertama yang dijadiin gacoannya Presonus waktu itu Studio Live Series 3 adalah hanya 3 langkah. Waktu itu gacoannya itu mereka tuh begitu. Gitu. Jadi kita bisa melakukan segala macam hal hanya dengan 3 langkah. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah muter-muter dan segala macam. Gitu. Misalnya contoh, jangan di channel ini deh, channel ini aja. Gitu. Misalnya kita mau ngapa-ngapain itu bisa banyak cara gitu. Intinya adalah mereka bilangnya Kakak Maul, ya, sorry ini dipotong. ya. Kayaknya pada tidur deh nih. Waduh. Dengerin orang ngomong. Jangan-jangan nih. Dongengnya bagus Om Maul. Apanya bagus? Dongengnya katanya berasa dinaboboin. Waduh, kacau. Ya, Ini enggak. aja kali ya Kakak Maul dari yang barusan penjelasan dari Kakak Maul. Ini gimana rekan-rekan maksudnya sudah mengerti sampai situ, apa mungkin ada yang masih belum paham atau gimana?